Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembahasan kita pada ikatan kovalen. Kali ini kita akan menyampaikan terkait dengan penyimpangan kaidah duplet dan oktet. Jadi sebelumnya saya memberikan contoh yang baik atom H yang selalu mengikuti aturan oktet maupun atom-atom lain pada senyawa ikatan senyawa yang menggunakan ikatan kovalen ini menggunakan atau memenuhi kaidah oktet, yaitu memiliki 8 elektron valensi. Kali nanti saya akan menyampaikan yang memiliki atau yang tidak mengikuti aturan duplet atau oktet. Ada beberapa senyawa, mungkin tidak hanya yang saya sebutkan ini saja, tapi nanti masih banyak juga senyawa-senyawa yang lain. Di antaranya yang pertama adalah atom Be. Atom Be itu nomor atomnya 4. Elektron valensinya berarti kan hanya 2, 1s2, 2s2, berarti hanya 2 elektron valensi. Dan mestinya atau seharusnya dia untuk mencapai kestabilan kan seharusnya melepas elektron valensi, tapi ternyata energi yang digunakan untuk melepas ini tidak cukup. Sehingga akhirnya untuk senyawa atau unsur Be ini ketika membentuk senyawa, dia mengadakan ikatan kovalen. Karena hanya memiliki 2 elektron valensi, meskipun sudah dieksitasi dari 2s2 menjadi 2s1, 2p1, berarti ada 2 elektron valensi yang tidak berikatan atau belum berikatan, maka atom Be ini nanti pun dalam mengadakan ikatan itu juga hanya akan membentuk mana ini ya. Be ini hanya membentuk karena dua elektron valensi. Jadi di sini dan di sini. Karena hanya 2 elektron yang belum berikatan, maka dia maksimal hanya mampu mengadakan ikatan dengan 2 atom yang lain. Jadi misalnya saja dia mengadakan ikatan dengan H begitu, baik di kiri maupun di kanan, sehingga terbentuk BeH2. Jadi BeH2. Karena hanya membentuk 2 pasang begini dan tidak memiliki pasangan elektron bebas, maka yang elektron yang dimiliki oleh Be di sekitar Be ini hanya ada 2 ditambah 2, berarti hanya 4 elektron valensi. Demikian juga untuk atom B kan elektron valensinya 5. Dia nanti jumlah elektronnya 5, berarti kan 3 elektron valensi. Jadi karena dia mengadakan atau memiliki 3 elektron valensi, maka maksimal nanti dia juga hanya akan mengadakan 3 yang lain. Jadi membentuk misalnya aja ini adalah BF3, BCl3, BCl3, BH3 begitu. Berarti di sekitar atom B itu hanya ada 3 pasangan elektron ikatan. 3 pasang berarti kan 6 elektron. Sementara atom B tidak memiliki pasangan elektron bebas, sehingga maksimal dia hanya memiliki 6 elektron valensi. Ini pengecualian yang kedua. Nah, yang ketiga atom P. Nah, atom P itu kan atom yang nomor atomnya 15. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Jadi ini 3s2, 3p3. Ini 3s2 berarti sudah penuh, 3p3 setengah penuh. Maka memungkinkan atom P ini nanti sama penjelasannya pada pH3, jadi dia memiliki pasangan elektron bebas dan 3 elektron yang belum berpasangan. Karena 3 berarti dia nanti membentuk P, misalnya PCl3 gitu. Kalau PCl3 berarti kan ada 3 pasangan elektron ikatan, 6 elektron dan memiliki sebuah pasangan elektron bebas. Tapi ingat di sini, kulit ketiga ini kan selain memiliki 3P, ini kan juga memiliki 3D.
yang kebetulan di sini kan masih kosong begitu ya. Nah, yang masih kosong ini memungkinkan 3s2 tadi itu dieksitasi. Jadi elektron 1 ini dieksitasi ke sini. Sehingga menjadi 3s1, 3p, 3d1. Saya ulangi. Jadi dia mengadakan eksitasi sehingga elektron valensinya itu menjadi 3s1, 3p3, 3d1. 1 tambah 3 tambah 1. Sehingga atom P itu sekarang memiliki 5 elektron yang tidak berikatan. Sehingga memungkinkan dia nanti mengadakan ikatan itu juga sebanyak 5. Misalnya dengan Cl. Sehingga membentuk P, Cl, dan ini ke sini juga Cl, ke sini juga Cl. Sehingga membentuk PCl5. Karena ini ada 5, garisnya kurang. Ada 5 pasangan elektron ikatan, berarti kan 5 kali 2. Berarti 10 elektron valensi. Jadi atom P ini memungkinkan memiliki 8 elektron valensi mengikuti aturan oktet, misalnya membentuk senyawa PCl3, tapi memungkinkan juga dia memiliki 10 elektron valensi, yaitu PCl5. Dan ini lebih stabil. Ya, jadi ini karena pada kulit ketiga tadi, sebetulnya dia memiliki orbital 3D yang masih kosong. Dan yang masih kosong ini memungkinkan ditempati oleh elektron dari S itu untuk eksitasi. Sehingga artinya 3s1, 3p3, 3d1. Memiliki 5 elektron valensi, karena 5 elektron valensi memungkinkan mengadakan 5 ikatan. Karena mengadakan 5 ikatan, maka dia memiliki 10 elektron valensi. Yang terakhir adalah atom S. Atom S itu nomor atomnya 16. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. 3s2 berarti kulit terluarnya kan 3s2, 3p4. Ingat, karena dia memiliki kulit 3, berarti kan sebetulnya memiliki 3D. Nah, 3D-nya masih kosong. Kalau itu 3s2, 3p4 begitu saja, berarti hanya memiliki 2 elektron tak berpasangan. Nah, 2 elektron tak berpasangan ini memungkinkan untuk mengadakan ikatan. Misalnya membentuk H2S. Berarti S memenuhi kaidah oktet, memiliki 8 elektron valensi. Tapi memungkinkan juga 1 elektron dari P itu dieksitasi ke D, sehingga menjadi 3s2, 3p3, 3d1. Karena ada 4 elektron tak berpasangan, memungkinkan dia mengikat dengan 4 elektron ini. Kalau mengadakan ikatan berarti kan menjadi 4 pasang. 4 pasang berarti 8. Tetapi ingat tadi 3s-nya kan masih utuh. Sehingga menjadi 3s2 dan 3p3, 3d1, yang P dan D berikatan menjadi double, 6 dan 2, 8 ditambah 2 berarti 10. Misalnya saja senyawa SH4. Kalau yang paling depan tadi kan H2S atau SH2. Kalau yang 10 elektron valensi misalnya SF4, SH4, SCl4 begitu. SO2 karena O ikatan rangkap. S dengan O ikatan rangkap berarti kan 8 begitu. O-nya sebanyak 2 berarti kan 8 tambah sepasang tadi. Nah, yang paling stabil apabila baik 3S yang 2 tadi, satunya dieksitasi ke D. 3P4 yang 4 ini satunya juga dieksitasi ke 3D sehingga menjadi 3S1, 3P3, 3D2. 1, 3, 2. 1 tambah 3 tambah 2 berarti 6. Nah, 6 elektron valensi ini semuanya tidak berikatan atau semuanya belum berpasangan.
karena belum berpasangan, memungkinkan ini untuk mengadakan ikatan. Karena banyaknya 6, kalau setelah berikatan, berarti kan 6 kali 2 sama dengan 12. Misalnya saja SF6, SH6, SCl6, atau SO3, karena O ikatan rangkap, 2 kali 3, 6, 6 kali 2, 12. Itu beberapa pengecualian dari kaidah duplet maupun oktet. Jadi ada beberapa senyawa yang tidak atau atom yang tidak mengikuti kaidah oktet maupun kaidah duplet. Nah, sebetulnya dalam ikatan kovalen ini kita bisa juga untuk melihat beberapa senyawa yang memiliki atau berapa banyaknya ikatan untuk mudahnya. Jadi mengapa saya itu kok cepat bisa ya, karena sudah terbiasa dan hafal begitu ya. Nah, unsur-unsur itu di dalam mengadakan ikatan yang memungkinkan begini. Atom H dan golongan 7A, FCl, BRI, kalau ini diikat oleh atom lain gitu, maka dia selalu memiliki satu ikatan. Gambarnya selalu seperti ini. Jadi artinya nanti begini, ikatan-ikatan ini atau saya katakan ini saya seperti tangan begitu ya. Jadi memungkinkan atom-atom ini nanti mengadakan ikatan. Atom H, F, Cl, Br, dan I itu selalu dengan ikatan tunggal dan hanya satu. Sedangkan atom Be, tadi sudah saya sampaikan, atom Be itu selalu 2 buah ikatan, tapi tidak pernah rangkap ya. 2 buah ikatan tunggal. Begitu pula atom B itu juga selalu 3, ikatannya selalu 3 dan tunggal. Atom N ini juga selalu mengadakan 3 ikatan. Maaf, ini garisnya kurang ya. Nanti tolong nanti ditambahin ya. Jadi ini atom mana ini? Atom N ini seharusnya ini ke bawah 1. Jadi atom N itu ikatannya selalu 3. Nah, 3 itu memungkinkan ketiga-tiganya tunggal seperti ini. Ke kiri 1, ke kanan 1, ke bawah 1, seperti ini. Selain seperti ini, dapat juga sebuah ikatan tunggal dan sebuah ikatan rangkap 2. Jadi yang ke kiri misalnya HNO begitu ya, yang ke kiri mengikat H, yang kanan mengikat O gitu. Jadi HNO. Dan kemungkinan ketiga adalah memiliki ikatan rangkap 3, misalnya N dengan N, N2, atau misalnya dengan C, N dengan C begitu. Jadi saya ulangi, ini yang perlu beberapa kali yang kalian perhatikan. Jadi untuk yang pertama, atom H, FCl, Br, dan I selalu ikatannya 1 dan tunggal. Atom Be itu 2 ikatan, tetapi kedua-duanya harus tunggal sebanyak 2. Begitu pula atom B 3 ikatan dan tunggal sebanyak 3. Nah, sedangkan atom N ini memungkinkan selalu memiliki 3 ikatan gitu. Selalu memiliki 3 ikatan dengan memiliki 3 buah ikatan tunggal, atau sebuah ikatan tunggal dan sebuah ikatan rangkap 2, atau sebuah ikatan rangkap 3. Nah, yang paling banyak macamnya adalah atom C. Atom C itu memiliki 4 ikatan, atau sering nanti saya menyebutnya dengan 4 tangan gitu. Jadi 4 ikatan ini memungkinkan ikatan tunggal sebanyak 4. Jadi seperti gambar yang paling kiri ini. Ini kan ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan gitu. Sebanyak 4. Kemungkinan kedua itu adalah sebuah ikatan rangkap 2 dan 2 buah ikatan tunggal.
1 tambah 1 tambah 2, jadi 4. Memungkinkan juga 2 buah ikatan rangkap 2. 2 dan 2, begini. Dan kemungkinan juga sebuah ikatan tunggal dan sebuah ikatan rangkap 3, seperti ini. Kalau jumlah kan juga 4. Jadi baik ini ada 4 gambar ini, keempatnya ikatan tunggal, kemudian 2 ikatan tunggal dan sebuah ikatan rangkap 2, kemudian 2 buah ikatan rangkap 2 dan sebuah ikatan tunggal dan 2 buah dan sebuah ikatan rangkap 3. Tetapi tidak pernah, meskipun dia memiliki 4 tangan, tidak pernah ikatan rangkap 4, tidak ada ikatan rangkap 4. Jadi ikatan di dalam misalnya kovalen itu maksimal adalah sebanyak 3. Kemudian atom P tadi sudah saya sampaikan memungkinkan memiliki 3 ikatan dan 5 ikatan. Nah, 5 ikatan itu dapat kelima-limanya ikatan tunggal. Dapat 3 ikatan tunggal, 1 ikatan rangkap 2. Dapat 2 ikatan rangkap 2 dan 1 ikatan tunggal. Jadi mungkin gitu. Tapi tidak pernah ikatan rangkap 3 ya. Ikatan rangkap 3 itu yang memungkinkan hanya atom C dan atom N. Jadi meskipun nanti untuk atom P dan atom S ini memiliki jumlah ikatan banyak, tapi nggak bisa dia ikatan rangkap 4 gitu, nggak bisa. Bahkan rangkap 3 itu nggak pernah. Yang rangkap 3 itu yang bisa hanya N dan C. Berarti antara N dengan N dengan C dengan C, gitu aja. Atom P meskipun memiliki 5 ikatan ya tunggal dan rangkap 2 itu maksimal. Begitu pula atom S itu memiliki 2, 4, 6. Yang 6 itu dapat ke-6-6-nya tunggal, misalnya tadi saya contohkan SF6, SH6, SCl6 gitu. Dapat berupa 3 buah ikatan rangkap 2, SO3 misalnya. Atau bisa juga 6 itu 2 ikatan tunggal dan 2 ikatan rangkap 2. 2 kali 2, 4 tambah 2 kali 1, 2 berarti 6. Jadi bisa seperti itu. Silakan nanti kalian cari contoh sendiri ya. Jadi untuk ini hanya untuk ini kalau bisa kalian ingat-ingat begitu sehingga mempermudah apa fungsinya begitu. Jadi itu nanti misalnya saja saya minta kalian menggambarkan misalnya saja begini. Hanya saya minta menjadi C2H6. Itu bagaimana? Nah, karena C-nya itu sebanyak 2, ini kan sebanyak C itu kan sebanyak 4 begini. C yang kedua juga sebanyak 4. Kemudian H ini kan sebanyak 6 begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang antara 2 atom C dan 6 atom H itu bagaimana agar ke-6-6-nya itu berikatan? Ya, ke-8 unsur ini tidak ada yang lepas. Misalnya aja ini atom H yang paling atas ini diikat oleh sini, gitu ya. Kemudian yang 2 ini diikat oleh ini. Atom ini diikat oleh ini. Nah, ini kan berarti kan sudah 3 masuk, H sudah diikat oleh 1 atom C. Sekarang atom H keempat, ini jangan diikat oleh atom C yang kanan. Nanti kalau diikat oleh yang kanan, habis. Kalau sudah habis, nggak mungkin berikatan dengan yang kiri. Atau tadi yang paling mudah sebetulnya antara C dengan C ini mengadakan ikatan dulu. Sehingga akhirnya C yang kanan tinggal 3 kosong. Begitu pula yang ini juga tinggal yang kosong. Misalnya ini berikatan dengan ini. Misalnya lagi ini berikatan dengan ini. Dengan yang atas ini berikatan dengan, sehingga akhirnya gambarnya akan menjadi C kan begitu. C dengan C-nya berikatan. Nah, jadi akhirnya kita bisa menggambarkan ini C2H6 begitu. Nanti banyak contoh lagi dan nanti pembahasan apalagi kalau sudah di kelas 11 ikatan pada senyawa karbon selalu menggunakan ikatan kovalen.
Selesai itu ya penjelasan. Oh ya, masih ada satu lagi. Ini mudahnya. Jadi ini tolong nanti kalian hafalkan, kalian ingat banyaknya ikatan, dan kalian harus bisa memperkirakan. Saya minta kalian menggambarkan C2H6, kalian saya minta C3H8, bagaimana C3H6, bagaimana C3H4. Nah, itu kalau dalam satu molekul itu semuanya harus terikat. Jadi saya sudah sempat menyebutkan C-nya sama 3, tapi hanya yang diikat ternyata beda. Bisa C3H8, C3H6, C3H4. Nah, cara menggambarkannya bagaimana? Nanti dapat berbagai cara menggambarkannya. Kemudian yang terakhir ini antar halogen. Ini memang agak berbeda. Jadi ikatan antar halogen. Antar halogen itu artinya begini, halogen itu yang digunakan kan 4, F, Cl, Br, dan I. Jadi nanti antara F, Cl, Br, dan I ini ternyata juga dapat saling mengikat. Dengan ketentuan unsur yang ada di bawah dalam daftar tabel periodik itu dianggap, saya ulangi hanya dianggap, itu sebagai kation atau memiliki, ya kalau kalian belum mengenal bilarisasi positif. Jadi nulisnya di depan. Maka dia nanti tidak selalu memiliki satu ikatan. Tapi kalau ditulis di belakang sesuai dengan ketentuan tadi ini F, Cl, Br, dan I itu kan selalu kalau di belakang itu selalu satu ikatan. Tapi kalau itu ditulis di depan dianggap sebagai kation nanti dapat lebih dari satu. Misalnya I. I itu misalnya I mengikat F ya. Jadi I sengaja. I dengan F itu nanti memungkinkan saya. Jadi saya ulangi. Jadi tadi kalau tadi kan saya ganti pulpen ya supaya berbeda. Mau minta warna apa? Kembali merah atau hijau mana hijau? Ini hijau misalnya. Kelihatan enggak nanti? Misalnya tadi kan F, Cl, Br, dan I. Ini yang lebih di bawah atau urutannya yang dari belakang itu dapat bertindak sebagai kation. Jadi misalnya aja I dengan F. I dengan F itu ternyata ya, itu bisa membentuk senyawanya IF. Kemudian nanti ada dapat IF3, IF5, dan IF7. Jadi dapat membentuk senyawa seperti ini. Bentar. Dulu lagi. Kepencet apa lagi? Dulu ya. Ini belum saatnya sih bisa. Jadi kita kembali ke ini tadi I. Jadi mana obat-obatan saya? Jadi bisa IF7. Jadi ini nanti menggambarkannya I dengan F. Ini IF1. Dengan I dengan F sebanyak 3. Nanti baru saya sampaikan jumlah elektronnya ya. Kemudian I dengan F sebanyak 5. Dan I dengan F sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7.
agak bagus, saya harapkan kalian bisa memahami gitu. Kalau nggak jelas nanti bisa kalian tanyakan ya. Nah, yang perlu kalian pahami di sini begini. I itu mulai awal elektron valensinya kan 7. 7 ya. Ketika misalnya membentuk IF1, berarti yang satu ini kan digunakan untuk berikatan. Yang tidak berikatan berapa? 6. 6 itu 3 pasang. Berarti 6 ditambah sepasang. Sepasang itu kan 2. Berarti akhirnya jumlahnya 6 ditambah 2, 8. Jadi ketika IF, baik I maupun F itu sama-sama mengikuti aturan oktav. Nah, ketika IF3 ini sudah beda. I tadi kan awalnya 7. 7 itu yang 3 digunakan untuk ikatan. Berarti yang belum berikatan berapa? 4. 4 kalau itu berpasangan kan jadi 2 pasang. Berarti 4 ditambah 3 kali 2 yang berikatan ini. 3 kali 2, 6. 6 tambah 4 berarti 10. Berarti IF 3, I-nya memiliki 10 elektron valensi. IF5, I 7. 7 ya, 7. Yang 5 mengadakan ikatan, berarti kan 10. Yang tidak mengadakan ikatan atau pasangan elektron bebas, 2 atau sepasang. Berarti 10 tambah 2, 12. Berarti IF5, I itu memiliki 12 elektron valensi. Nah, ketika IF7, I itu elektron valensinya kan 7. Mengikat 7, berarti ke-7-7-nya itu digunakan untuk berikatan. Berarti kan akhirnya menjadi 7 pasang. Nah, kalau itu 7 pasang, berarti 7 kali 2. 7 kali 2, 14. Jadi pada senyawa IF7, banyaknya elektron valensi atom I itu sebanyak 14. Berarti melebihi dari miliknya S tadi ya, S maksimal kan 12 tadi. Jadi kalau I itu dapat memiliki 14 elektron valensi. Sementara F karena itu sebagai anion, jadi yang di belakang tetap mengikuti aturan oktet. Jadi itu penjelasan saya, nanti proses beberapa pengecualian tadi ya, dari mulai BE, B, P, dan S, kemudian atom-atom halogen ketika mengikat atau mengadakan ikatan antar halogen ketika dia yang berfungsi sebagai kation. Nanti bagian terakhir ikatan datif dan ikatan kepolaran ikatan mungkin dapat kita lakukan. Sebelumnya kalau ada hal, saya ingatkan tadi mungkin kalian selain pengecualian, saya minta kalian mengingat banyaknya ikatan yang dimiliki oleh setiap atom. Saya rasa itu pertemuan kita pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita bersama dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillah, amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.